Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Alwi dari PGMI 2 semester 6, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi manajemen sekolah. Dosen pengampu Ibu Eva Juliana Ritonga MPD. Oke, langsung saja. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar mengajar, serta tempat untuk menerima dan memberi pembelajaran. Berdasarkan makna leksikal, MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mulyadi berpendapat bahwa MBS merupakan bentuk dari reformasi pendidikan yang lebih baik dan relevan untuk semua peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan kesempatan bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja staf terlibat langsung dengan masyarakat tentang pendidikan tersebut. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Secara umum, MBS atau manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara khusus, MBS atau manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk: pertama, membina dan mengembangkan komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kedua, membina dan mengembangkan komponen manajemen peserta didik. Ketiga, membina dan mengembangkan komponen manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, membina dan mengembangkan komponen manajemen sarana dan prasarana. Kelima, membina dan mengembangkan komponen manajemen pembiayaan. Dan yang keenam, membina dan mengembangkan komponen manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Menurut Levi's, dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS, ada 3 karakteristik yang harus dikedepankan dari yang lain dari manajemen. Di antaranya adalah: pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan pada stakeholder sekolah. Kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, kepegawai, keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Ketiga, walaupun keseluruhan domain peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, namun diregulasikan yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Adapun Saud menyatakan beberapa karakteristik dasar diantaranya yaitu: pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, serta adanya teamwork yang tinggi dan profesional. Pada tataran ini, apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1 menyatakan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan kedua isi kebijakan tersebut, prinsip MBS meliputi pertama kemandirian, kedua keadilan, ketiga keterbukaan, keempat kemitraan, kelima partisipasi, keenam efisiensi, dan yang ketujuh akuntabilitas. Pertama, kemandirian. Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah. Kedua, keadilan. Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Ketiga, keterbukaan. Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan. Keempat, kemitraan. Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok, atau organisasi, maupun dunia usaha dan dunia industri. Kelima, partisipasi. Partisipasi dimaksud sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan pembuatan keputusan. Keenam, efisiensi. Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, 7. Akuntabilitas. Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan di sekolah utamanya, pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah.